Para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, khususnya di jurusan atau prodi ilmu komunikasi, di segmen ini saya hadir dengan 5 judul baru ilmu komunikasi tentang analisis framing yang diambil dari permasalahan yang terkini yang itu banyak menyita perhatian publik dari pemberitaan media-media online. Saya khususkan untuk media online karena media online itu adalah media yang sangat cepat menyampaikan informasi dibanding media cetak yang membutuhkan waktu 1 hari gitu. Jadi alasan itulah kenapa media online itu dipilih di 5 judul skripsi ilmu komunikasi tentang analisis framing ini. Dari 5 judul ini saya ambilkan media online yang memiliki perbedaan dalam mengkonstruksi realitas melalui berita-berita mereka. Apakah hasil konstruksi dari media-media itu juga merupakan representasi dari kepentingan ideologi, ekonomi, dan seterusnya? Nanti tugasnya adik-adik untuk meng-cross-check, untuk meneliti ini berdasarkan pendekatan-pendekatan yang relevan, teori yang relevan. Supaya tidak berlama-lama, mari kita lihat judul yang pertama ini. Analisis framing pemberitaan tentang kritikan terhadap pemerintah pada media online Tempo.co dan mediaindonesia.com. Kedua media ini semua tahu bahwa yang satu berada di luar, pemiliknya berada di luar pemerintahan, sementara Media Indonesia, media grup milik Surya Paloh yang sudah kita tahu bahwa mereka ada di dalam pemerintahan. Sehingga ini jadi alasan kita untuk melihat bagaimana kedua media ini memberitakan tentang kritikan terhadap pemerintah yang dalam 2021 ini, awal-awal tahun, dan juga yang baru-baru ini banyak tentang kritikan yang diekspresikan melalui mural, terutama yang terbaru adalah mural Presiden Jokowi 404 not found gitu ya, yang sampai dengan sekarang jadi polemik. Nah, dari sini mari kita lihat bagaimana headline dari dua media ini dalam memberitakan tentang kritikan terhadap pemerintah sekilas saja. Dari headline tadi itu kita sudah bisa melihat bagaimana pemilihan kata pada judul, lalu kemudian apa yang disasar, makna apa yang ingin diberikan kepada publik, dan seterusnya. Ini kita bisa kaji dengan analisis framing. Dari sini kita bisa susun pertanyaan penelitiannya dari judul ini. Yang pertama, bagaimana pemberitaan tentang kritikan terhadap pemerintah dibingkai oleh Tempo.co dan mediaindonesia.com. Yang kedua, bagaimana kedua media tersebut menarasikan, nanti di konten itu bisa diteliti, menarasikan fenomena kritikan terhadap pemerintah. Jadi di sini itu kan banyak sekali fenomena kritikan terhadap pemerintah itu melalui berbagai bentuk terutama melalui sosial media, itu nanti juga banyak. Lalu kemudian melalui mural, gambar-gambar yang ditulis di dinding-dinding jalan di berbagai tempat di Indonesia ini banyak. Dan kita lihat bagaimana kedua media ini, Tempo.co dan Media Indonesia, memberitakan ini, sehingga kita bisa tahu nanti bagaimana jalannya berita dan apa makna yang ingin disampaikan kepada publik. Analisis framing pemberitaan konflik Israel-Palestina di media online republika.co.id dan kompas.com. Republika.co.id atau Republika ini ada sejarah tentang ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sehingga konsentrasinya dan gagasan-gagasannya dan ideologinya sudah tentu ini adalah memberitakan tentang, dalam tanda kutip, pembelaan dan kebaikan-kebaikan dari ajaran-ajaran Islam dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat Muslim. Sementara Kompas ini lahir dari perkumpulan dari teman-teman Katolik
Jacob itu sebagai pendirinya salah satunya ya dalam beberapa hal. Ini dikenal di Indonesia lebih lunak dalam memberitakan. Tetapi bagaimana di dalam memberitakan tentang konflik Israel Palestina ini? Berdasarkan telusuran Tirto 10%, sekian, Kompas itu lebih pro terhadap pemberitaan-pemberitaan tentang Israel berkaitan dengan konflik Palestina. Kita lihat beberapa headline-nya secara sekilas. Nah, dari sini kita bisa susun rumusan masalah dari judul ini. Yang pertama, bagaimana konstruksi media online republika.co.id dan kompas.com dalam pemberitaan tentang konflik Israel Palestina di bulan Mei. Sekali lagi tadi saya lupa di judul, pada pembacaan judul saya belum menjelaskan. Kita tentukan waktu pada bulan Mei 2021 karena konflik ini kan berlarut panjang banget. Tetapi dari tahun 2014 konflik di tahun 2021 itu sejak 2014 adalah yang terparah. Jadi ini juga menjadi layak untuk kita meneliti bagaimana framing media tentang konflik Israel Palestina ini. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bias perbedaan kedua media tersebut dalam menyajikan berita konflik Israel Palestina pada bulan Mei 2021? Analisis framing polemik tes wawasan kebangsaan dalam tanda kurung TWK pegawai KPK pada media online YPNN dan Tempo.co. Berdasarkan telusuran saya, headline berita dari kedua media online ini, YPNN dan Tempo.co, ini ada perbedaan. Ini bisa diteliti oleh teman-teman sekalian. YPNN itu lebih lunak terhadap berbagai berita yang menyudutkan KPK, dia lebih agak positif gitu ya menurut saya, sementara Tempo ini agak keras, sehingga ini bisa diteliti oleh adik-adik sekalian, apalagi ini menyangkut tentang bagaimana eksistensi dan keberadaan KPK untuk memberantas permasalahan korupsi di Indonesia yang tidak pernah habis-habisnya ini. Mari kita lihat bagaimana headline kedua media ini memberitakan tentang polemik tes wawasan kebangsaan ini yang sampai dengan hari ini masih sangat panas gitu ya, apalagi setelah ada putusan Komnas HAM bahwa di dalamnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Kita susun rumusan masalahnya dari judul penelitian ini. Yang pertama, bagaimana media online YPNN.com dan Tempo.co membingkai berita tentang tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Yang kedua, apa perbedaan media online YPPN.com dan Tempo.co berdasarkan narasi pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Jadi di sini tugas teman-teman adalah apa perbedaan yang paling menonjol, karena kan analisis framing itu fakta itu dilihat dari berbagai angle. Ada angle yang ditutupi yang memang sengaja karena mungkin tidak sesuai dengan ideologi mereka, kepentingan-kepentingan mereka. Ada angle yang memang ditonjolkan itu untuk mendapatkan kesan dan mentransfer makna nilai yang diinginkan oleh media-media itu tadi. Analisis framing pemberitaan tentang baliho Puan Maharani di ruang publik pada media online detik.com dan Tirto ID. Detik.com ini agak sedikit lunak, berusaha untuk mencari angle-angle, misalnya baliho Puan Maharani itu mengangkat popularitas Puan, sementara Tirto itu melihat bahwa baliho-baliho yang bersebaran di ruang publik itu dengan nuansa yang kritis. Kita lihat headline dari kedua media tersebut.
Nah, berdasarkan headline itu kan kita bisa juga kira-kira menjadi pintu masuk untuk kita meneliti sejauh mana framing diberitakan, dari angle mana mereka itu mengambilnya, lalu kemudian apa yang ditonjolkan. Dari sini kita susun pertanyaan atau rumusan masalah dari judul ini. Yang pertama, bagaimana pembingkaian berita tentang baliho Puan Maharani di ruang publik pada media online detik.com dan Tirto ID. Yang kedua, bagaimana bangunan narasi media detik.com dan Tirto ID dalam memberitakan sebaran baliho Puan Maharani tersebut. Judul yang terakhir, analisis framing pemberitaan tentang fenomena belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di media online detik.com dan tempo.co pada bulan Januari 2021. Nah, ini khusus karena ini Tri Risma hari ini diangkat di tanggal 22 ya, bisa dicek di bulan Desember 2020, tetapi efektifnya yang mulai bekerja yang paling intens itu pada bulan Januari. Trending sekali di bulan Januari ini bagaimana Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan belusukan. Ada pro kontra di situ. Ada yang mengatakan, Bu, main sinetron tah. Ada yang mengatakan ini satu sosok pemimpin yang memang diperlukan bagi masyarakat di Jakarta, dan kemudian banyak juga yang membandingkan dengan Anies yang intelektualis gitu ya di dalam memimpin. Sementara Tri Risma hari ini dia terjun langsung ke masyarakat, dan disitulah kita perlu tahu bagaimana kedua media detik.com dan tempo.co ini menyajikan berita, mengkonstruksi berita tentang belusukan, fenomena belusukan Tri Risma hari ini. Media mana yang secara hidden itu pro terhadap fenomena belusukan dan coba mengeksplorasi begitu ya, dan menyampaikannya kepada masyarakat, dan media mana yang agak sedikit kritis terhadap fenomena belusukan ini. Mari kita lihat headline dari kedua media tersebut. Nah, dan dari sini kita susun rumusan masalahnya dari judul ini. Yang pertama, bagaimana framing pemberitaan tentang belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di media online detik.com dan tempo.co pada bulan Januari. Yang kedua, bagaimana narasi yang dikonstruksikan kepada publik dari kedua media online tersebut dalam memberitakan belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada bulan Januari 2021. Itulah 5 judul skripsi ilmu komunikasi analisis framing. Jika adik-adik mengalami kesulitan dalam menentukan teori atau metode, adik-adik bisa menyampaikannya itu, bertanya itu di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Cari aja nomor saya di channel ini, dan tetap semangat. Salam dari saya.